Aqsa. Itu kiblat pertama kita di situ dulu. Akan tetapi Nabi itu punya keinginan, hatinya condong, beliau condong untuk ini masjid kiblat yang sebelah kiri kita. Hatinya condong itu untuk dipindah kiblatnya ke Ka'bah, ke Makkah. Beliau berdoa kepada Allah. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Wahai Muhammad, kami telah melihat bagaimana engkau itu membolak-balikkan pandanganmu ke langit, melihat-lihat terus ke langit, menunggu kapan datangnya wahyu untuk dirubah kiblat. "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan mengubah bagimu kiblat ke arah yang engkau sukai, yaitu mana? Ka'bah. Maka Allah pun merubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah pada hari itu, bersama dengan turunnya ayat ini. Karena Bani Salamah ini Bapak Ibu, di sini masjid itu tadi, masjid kiblat itu tadi berada jauh dari Masjid Nabawi. Ya, jauh jaraknya sehingga orang yang tinggal di sini belum tahu kalau ternyata kiblatnya sudah dirubah tadi malam. Sudah dirubah. Nah, ketika mereka sedang melakukan sholat subuh pada rakaat yang kedua, lewatlah seorang sahabat yang tadi malam dia hadir mendengar ayat tentang perubahan kiblat. Maka dia pun berteriak mengatakan kepada orang yang sedang sholat, "Wahai kaum muslimin, sungguhnya kiblat sudah dirubah dari yang tadinya menghadap Al-Aqsa sudah diubah ke Ka'bah." Maka orang-orang yang sedang sholat itu langsung berputar 180 derajat. Mereka langsung merubah kiblatnya. Kiblatnya menjadi ke Ka'bah. Makanya dinamakan masjid dua kiblat. Karena ada kejadian seperti itu. Dikenal dengan masjid dua kiblat atau masjid kiblatain atau masjid Bani Salamah. Dan ini juga sebagai informasi, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu, kalau misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang kasih tahu bahwa oh kiblatmu salah, maka tidak perlu membatalkan sholat kita, tidak perlu membatalkan sholatnya, dan sholatnya kalau misalnya sampai selesai juga sah. Kalau kita sudah cari-cari kiblat, sudah berusaha untuk mencari kiblat pada tempat yang kita baru datang di situ misalnya, ternyata salah. Kalau kita teruskan sampai salah, apa hukumnya? Hukumnya sah, karena kita sudah berusaha. Kalau misalnya di tengah jalan, kita lagi sholat, tiba-tiba ada yang kasih tahu, oh salah kiblat kah? Di sini sebetulnya kiblat arahnya. Maka yang kita lakukan adalah tinggal merubah saja arah kiblatnya saat itu juga, dan tidak perlu membatalkan sholat kita. Langsung dirubah saja pada saat itu, dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, kemudian ini sekarang di depan kita ada Masjid Khandaq atau Masjid Sab'atul Masajid. Di tempat inilah konon katanya di jalan yang berada di depan kita itu adalah parit yang dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabatnya ketika menghalau sekitar 20.000 pasukan Ahzab yang mau menyerang Madinah. Ya, pasukan Ahzab ini sebenarnya siapa yang siapa yang cari gara-gara? Yang cari gara-gara itu orang Yahudi. Ya, mereka ini merasa terintimidasi, tidak nyaman. Ya, pergerakan mereka terbatas. Yahudi Bani Nadir dengan rasa dengki dan iri, ya, dendam kepada kaum muslimin pada saat itu. Orang-orang Yahudi Bani Nadir ini, dan juga dia merasa tidak punya kemampuan untuk melawan kaum muslimin sendiri. Orang Yahudi Bani Nadir ini yang punya perjanjian dengan Rasulullah, punya perjanjian tidak boleh mengganggu satu sama lain, ya. Itu menghasut kabilah-kabilah sekitar mereka, termasuk menghasut orang-orang Yahudi yang lain untuk berkumpul merusak perjanjian dengan Rasulullah SAW. Menghasut juga orang-orang Quraisy, orang-orang waktu itu orang kafir Quraisy,
sehingga terkumpullah kurang lebih sekitar 20.000 pasukan. Nah, pada saat itu Rasulullah pun berunding sebagaimana biasanya musyawarah, kita bagaimana ini? Apakah kita mau melawan keluar atau kita bertahan? Maka muncullah ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, orang yang berasal dari bukan orang Arab, yaitu orang Persia. Kami biasanya kalau di Persia kita punya strategi namanya membangun parit. Membangun parit itu adalah strateginya orang Persia, bukan orang Arab. Dibangunlah parit yang kurang lebih memakan waktu 20 hari. Nabi menggali bersama para sahabatnya. Ya, di tengah musim dingin yang sangat dingin. Dalam keadaan waktu itu juga belum kondisi belum ekonomi belum stabil. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya juga masih kekurangan bahan pangan, ya. Dalam keadaan lapar dan segala macam. Perjalanan beliau memecahkan batu-batu untuk membangun parit. Akhirnya terbangunlah parit itu. Singkat cerita, orang-orang kafir Quraisy dan seluruh orang Yahudi, pasukan yang ada pada saat itu kaget, bukan main. Ini ajaibnya dari mana ini? Ini strategi dari mana? Tidak pernah ada di bangsa Arab. Ada parit yang dibangun. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya mereka tidak berhasil memasuki Makkah, dan mereka mengepung kota Makkah hampir 1 bulan, kota Madinah hampir 1 bulan lamanya. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memenangkan kaum muslimin dengan perang yang tidak sampai menumpahkan darah yang begitu banyak. Ini kaum muslimin menang. Mereka akhirnya terusir oleh angin yang sangat besar, badai angin yang sangat besar, memporak-porandakan tenda-tenda mereka. Mereka pun pulang dalam keadaan tangan kosong. Dan orang-orang Yahudi semua ini dibunuh oleh Rasulullah SAW karena telah menyalahi janji. Dihukum oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka dipenggal satu-satu oleh Rasulullah SAW karena mereka telah berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perang Khandaq yang tadi kita lewati. Nah, sekarang kita sudah mau sampai di hotel. Ya, Bapak Ibu, dipersiapkan barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi dilihat barang bawaannya, kemudian kita turun. Dengan itu berakhirlah ziarah tur kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan pada hari ini. Amin. Dan semoga ini bukan ziarah atau tur kita yang terakhir kalinya. Semoga kita bisa datang kembali mengunjungi kota Madinah, ya, berkeliling di kota Madinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, begitu saja Bapak Ibu sekalian, kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hotel Andre Arnega semua di Papa. Maka Jangan lupa barang bawaannya. Ayo, jangan lupa barang bawaan. Jangan ada yang kelupaan, jangan ada yang ketinggalan.